Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan ruangan otoritas di Mary Joyce. Setelah dalam chapter lalu koran Morgan setelah terbit, pihak pemerintah dunia pun bereaksi soal berita itu. Ada beberapa hal baru dalam chapter kali ini yang dibahas oleh para Gorosei. Salah satunya mengenai siaran dari Vegapunk dan dampak yang ditimbulkan akibat dari siaran tersebut. Galing bertanya kepada para Gorosei lain tentang berbagai hal, mulai dari abad kekosongan, Joy Boy, dan juga perang besar pada masa lalu. Memang sebagai mantan Supreme Komandan Kesatria Suci, dia telah mengetahui beberapa hal mengenai semua itu. Namun karena sekarang dia sudah menjadi Gorosei baru, maka Garling ingin tahu dengan lebih dalam dan lebih detail lagi. Dia juga bertanya, apakah ada dari para Gorosei senior itu yang sudah hidup sejak abad kekosongan, sehingga memiliki pengalaman langsung saat itu terjadi. Mengapa Garling bertanya seperti itu? Karena Gorosei memang mendapat kekuatan regenerasi dari Im Sama, sehingga mereka bisa hidup sangat lama. Bahkan Garling sendiri juga baru-baru ini telah diberikan kekuatan tersebut saat dia ditunjuk oleh Im Sama untuk menjadi pengganti satu. Namun terungkap bahwa ternyata tidak ada satupun Gorosei sekarang ini yang hidup dari abad kekosongan. Gorosei yang paling senior di sana adalah Ethan Baron Venus Juro, tapi dia juga diangkat menjadi Gorosei setelah abad kekosongan berlalu. Dengan begitu, semua Gorosei saat ini bukan Gorosei dari generasi lama. Sejak pemerintah dunia terbentuk, telah ada pergantian Gorosei berkali-kali selama ratusan tahun. Jadi dalam pemerintah dunia saat ini, satu-satunya orang yang pernah terlibat langsung dalam abad kekosongan hanyalah Im Sama saja. Ada dua alasan mengapa Gorosei bisa digantikan. Pertama, karena dieksekusi oleh Im Sama akibat melakukan kegagalan besar seperti yang dilakukan oleh Saturn, dan yang kedua, karena mati di tangan para musuh. Jadi walau Gorosei memiliki kemampuan regenerasi yang membuat mereka seolah-olah abadi, tapi ada kelemahan atau cara tertentu untuk mengalahkan mereka. Hanya saja saat di Pulau Egghead lalu, Luffy belum tahu tentang cara itu. Pada masa ini, salah satu orang yang tahu cara melawan kekuatan regenerasi Gorosei adalah Shanks. Para Gorosei pun sadar bahwa Shanks mengetahui hal tersebut, sehingga tak heran mereka sangat mewaspadai si rambut merah itu. Saat para Gorosei di sana masih sibuk berdiskusi, tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan dari Im Sama. Seperti biasa, Im Sama naik dan duduk di tahta kosong, sedangkan para Gorosei datang menghadapnya dari bawah. Alasan mengapa Im Sama memanggil mereka untuk mengingatkan kembali kaitan antara Joy Boy, Dewa Nika, dan juga Pulau Elba. Seperti yang kita tahu, Joy Boy adalah pria yang berasal dari kerajaan kuno dan juga menjadi bajak laut pertama yang ada dalam sejarah. Hal itu sempat dikatakan juga oleh Vegapunk dalam siarannya. Pada suatu titik dalam kehidupan Joy Boy, dia mengonsumsi buah iblis Hito-Hitonomi model Nika sehingga dia mendapatkan kekuatan Dewa Matahari. Kisah tentang Dewa Nika itu berasal dari Elbaf, seperti yang juga dikonfirmasi oleh Vegapunk dalam siaran tersebut. Menurut Im Sama, dulu saat Joy Boy mendatangi Elbaf, di sana dia memahami dan menguasai kekuatan Nika secara sempurna. Maka sekarang ini, Im Sama juga khawatir Luffy sebagai pengguna baru kekuatan Nika pun akan bisa memahami dan menguasai 100% kekuatan tersebut di Elbaf. Inilah mengapa Im Sama sangat marah kepada Saturn yang membiarkan Luffy lolos dan pergi ke Elbaf. Sebenarnya, jika saja Luffy lolos dan menuju ke tempat lain selain Elbaf, Saturn masih bisa dimaafkan oleh Im Sama. Sayangnya telah diketahui dengan jelas oleh Im Sama bahwa arah tujuan Luffy selanjutnya adalah Pulau Elbaf, sehingga tak ada ampun untuk Saturn yang membiarkan Luffy lolos. Di sini, Im Sama memanggil para Gorosei untuk memberi misi khusus yang berkaitan dengan Luffy di Pulau Elbaf. Beralih ke tempat lain, Pulau Karaibari sebagai markas Cross Guild juga disorot. Di sana ada seorang karakter baru yang mendatangi tempat tersebut. Karakter baru ini merupakan pria dengan usia yang seumuran dengan Shanks. Diketahui bahwa pria tersebut adalah salah satu rival Mihawk pada masa lalu. Jadi rival Mihawk dulu bukan hanya Shanks saja, melainkan masih ada beberapa orang lagi, dan salah satunya adalah karakter baru ini. Memang dia tidak sekuat Shanks atau Mihawk, tapi kekuatannya pun tidak bisa diremehkan karena dia adalah salah satu nama besar di
kalangan pengguna pedang. Dulu dia pernah kalah saat berdua melawan Mihawk, namun dia tidak membenci Mihawk, tapi justru dia mengakui kemampuan hebat si mata elang itu dan bahkan jadi penggemar Mihawk. Ketika mendengar bahwa Mihawk tergabung di dalam organisasi Cross Guild, dia pun tertarik untuk ikut bergabung ke sana. Dengan kemampuan hebat yang dia miliki, pria ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu petinggi dalam Cross Guild. Organisasi tersebut memang membutuhkan tambahan orang-orang kuat agar bisa bersaing dengan kelompok Yonkou lain. Berpindah ke tempat berbeda, di suatu lokasi di lautan diperlihatkan kapal milik bajak laut Fire Tank. Di sana juga ada Lola, karena seperti yang kita tahu dari kisah cover story, dia telah menikah dengan Gotti, salah satu kru dari Kapon Gang BG. BG pun menjelaskan tempat-tempat mana saja yang akan mereka kunjungi di depan nanti. Salah satunya adalah Pulau Elba. Namun, Chiffon melihat Lola tampak takut ketika BG menyinggung soal Elbaf. Dia bisa mengerti alasan ketakutan kembarannya itu, karena di Elbaf ada Pangeran Loki. Chiffon pun meminta BG untuk menghapus Elbaf dari rencana tujuan. Berhubung BG sangat menyayangi Chiffon, maka dia pun setuju dengan permintaan dari istrinya itu. Kemudian mereka membahas tentang bajak laut Big Mom. Chiffon dan Lola masih tidak percaya bahwa Big Mom dikalahkan di Wano Kuni. BG pun bilang yang lebih menariknya lagi adalah Kid dan Lau yang telah mengalahkan Big Mom kini sudah dikalahkan juga oleh Shanks dan Kurohige. Menurut BG, dunia baru memang tempat yang sangat kejam sehingga orang-orang kuat pun belum tentu bisa bertahan. Chiffon pun penasaran akan seperti apa keadaan dari kelompok bajak laut Big Mom tanpa Big Mom itu sendiri. BG bilang Katakuri pasti akan menjadi pemimpin sebagai orang terkuat di kelompok tersebut. Menurutnya, kelompok itu memiliki pasukan dan wilayah besar sehingga mereka bisa bertahan jika Katakuri tahu bagaimana cara memimpin dengan benar. Chiffon juga membahas soal kabar Puding, karena di koran dikabarkan bahwa dia diculik oleh bajak laut Kurohige. Chiffon yakin Katakuri tidak akan diam saja, tapi BG menanggapi itu dengan bilang Katakuri pasti cukup bijak untuk tidak sembarangan menyerang wilayah Kurohige. Katakuri harus memikirkan dulu rencana yang matang sebelum menyerbu Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Puding. Setelah itu, cerita menampilkan keadaan di Pulau Elbaf. Di sana Hajrudin dan krunya yang bernama Stansen akhirnya diperlihatkan. Dari 5 kru inti bajak laut New Giant Warrior, kemarin-kemarin baru Rod, Gerd, dan Goldberg saja yang muncul. Nah, di chapter ini, akhirnya Hajrudin dan Stansen juga diperlihatkan. Mereka sedang berada di lapisan tengah pohon Yggdrasil. Seperti yang bisa kita lihat dalam chapter lalu, pohon Yggdrasil memang memiliki lapisan tengah di mana ada daratan luas di sana. Di lapisan tengah pohon Yggdrasil itu juga ada kota besar yang sangat ramai. Di sanalah wilayah kehidupan utama dari para raksasa Elba. Hajrudin masih belum tahu soal perbuatan dari Rod terhadap bajak laut topi jerami. Cukup penasaran juga apa yang akan dia lakukan jika nanti dia mengetahui soal hal itu. Hajrudin sangat menghormati Luffy sehingga dia tentu akan mengambil tindakan serius atas ulah Rod. Bisa jadi Rod akan ditendang keluar dari kelompok dan bajak laut New Giant Warrior akan mencari kru baru sebagai navigator untuk menggantikannya. Mengingat memang posisi Rod dalam kelompok adalah seorang navigator. Di lapisan tengah pohon Yggdrasil itu juga ada istana kerajaan. Hal tersebut memang sudah diperlihatkan sejak chapter yang lalu, walau bentuk dari istana itu belum cukup jelas. Istana itu memiliki ukuran yang masif dan sangat megah, jauh lebih bagus dari kastil tempat Rod berada. Sang Raja Elbaf yang baru pun akhirnya diperlihatkan. Dia adalah raja pengganti Raja Harold karena Raja Harold telah dihabisi oleh Loki. Di dalam ruangan raja, dia sedang bersama dengan penasehatnya. Mereka tengah membahas tentang berbagai masalah yang sedang melanda Elbaf beberapa waktu belakangan ini. Salah satu masalah di sana adalah mengenai rumor tentang suatu fraksi yang menentang kepemimpinan raja sekarang. Alasan mereka menentang raja baru itu adalah karena dia bukan raksasa terkuat yang ada di sana. Mereka keberatan dipimpin oleh yang bukan raksasa terkuat. Raksasa terkuat di Elbaf saat ini adalah Loki. Namun karena dia dianggap kriminal atas ulahnya menghabisi raja sebelumnya, pasukan Elbaf pun harus menangkap dan menahan Loki. Fraksi ini sebenarnya tidak setuju atas penahanan Loki, tapi mereka belum bisa protes karena nanti akan ikut dimusuhi juga oleh banyak pasukan Elbaf. Namun belakangan ini, rumor yang berkembang mengatakan bahwa mereka sudah mulai berani untuk menghasut para raksasa lain agar menentang kepemimpinan raja. Sepertinya fraksi ini mendukung Loki untuk menjadi raja yang baru, dan mereka akan menimbulkan masalah apabila terus dibiarkan. Penasehat raja pun bilang belum terlambat untuk menghentikan mereka sekarang. Namun sang raja baru itu masih berpikir keputusan apa yang sebaiknya dia ambil pada situasi ini. Karena jika sampai salah bertindak, Elbaf berpotensi mengalami kekacauan besar. Memang
konflik pasti terjadi di negeri para raksasa itu, sehingga cerita di sana akan berjalan dengan lebih kompleks. Diketahui bahwa mengapa sekarang Loki adalah raksasa terkuat di Elbaf itu karena dia telah mengonsumsi buah iblis legendaris. Seandainya saja raja baru ini yang mengonsumsi buah iblis legendaris itu, maka dialah yang akan menjadi raksasa terkuat. Jadi bisa disimpulkan sehebat apa kekuatan dari buah iblis itu sampai-sampai bisa menentukan seorang raksasa menjadi yang terkuat. Sang Raja Elbaf yang baru ini pun sempat berpikir untuk membunuh Loki saja agar buah iblisnya bisa dia ambil. Tapi dia masih bimbang karena Loki adalah saudaranya sendiri. Jadi di sini terlihat perbedaan watak antara Loki dengan saudaranya itu. Loki adalah sosok yang kejam dan rela membunuh ayahnya sendiri demi mendapat kekuatan. Sedangkan saudara Loki ini memiliki sifat yang baik, bahkan tidak tega membunuh Loki yang merupakan saudaranya sendiri. Padahal jelas Loki sudah melakukan tindak kriminal besar. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1131. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.